Masyarakat muslimin rahimakumullah, dulu orang berdoa itu macam-macam. Ada doanya minta kaya saja, minta anak yang banyak saja, minta istri yang cantik saja. Maka Allah ajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mintalah kemuliaan dunia dan akhirat. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Qasas 77, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibuka minad dunya. Kata Allah, siapkanlah bekal untuk akhirat kalian dan jangan lupa cicipi dunia ini, kata Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahu azim. Surah Al-Baqarah ayat 201. Masyaallah muslimin sidang jemaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih beri kita kesempatan untuk mengabdi kepada-Nya, untuk berubudiah kepada-Nya. Mudah-mudahan mengabdi kita kepada Allah ini sampai akhir hayat kita, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu, kata Allah, kecuali apabila kita telah beriman dan beramal soleh kepada-Nya. Kemudian salat salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib menghimbau kepada kita semua, khusus kepada khatib pribadi, mari sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan orang bertakwa kepada-Nya dan sekaligus beramal soleh adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik hari ini maupun kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita adalah tentang agama dan kebahagiaan. Manusia bisa kaya tanpa agama, banyak. Manusia bisa cerdas tanpa agama, itu sangat banyak. Bahkan ateis sekalipun mereka bisa pintar. Manusia bisa jadi raja, bahkan mengaku Tuhan. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi, tanpa agama, tak tahu dia Tuhan, tapi dia bisa jadi raja yang luar biasa. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, ada satu manusia yang tidak bisa dia raih, tidak bisa dia dapat kecuali hanya dengan agama. Dengan agama saja. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya membimbing umatnya, mengajarkan kita bersama untuk senantiasa beragama. Dengan doa Allah mengajarkan kita dalam surah Al-Baqarah 201, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, dengan kami kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan di dunia maupun kelak di hari kiamat. Maknanya apa? Kaya raya dunia, bahagia dunia, akhirat masuk surga. Itulah tujuan kita. Itulah semua yang diinginkan oleh manusia tanpa terkecuali. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dulu orang berdoa itu macam-macam. Ada doanya minta kaya saja, minta anak yang banyak saja, minta istri yang cantik saja. Maka Allah ajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mintalah kemuliaan dunia dan akhirat. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Qasas 77,
wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, siapkanlah bekal untuk akhirat kalian dan jangan lupa cicipi dunia ini, kata Allah. Tapi sekedar saja kembali kepada awal bahwa agama itu mampu buat itu manusia bahagia. Ketika Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Ibnu Abbas, apa kira-kira indikator bahagia kita ini? Maka dia menjawab, manusia kalau ingin bahagia, maka yang pertama dia katakan qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Allah beri uang lebih banyak, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dia infak sebanyak-banyaknya. Dia gunakan hartanya untuk kemuliaan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, untuk agamanya. Maka dia mulia. Ketika Allah uji dengan kemiskinan, maka dia juga bersabar. Maka ini orang akan bahagia hidupnya. Hatinya bersih, hati itu nikmat saja melihat sesuatu. Qalbun syakir. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, maka disebut oleh beliau yaitu azwajun salihah, punya pasangan hidup yang soleh atau solehah. Punya istri soleh itu membuat kita bahagia. Bisa kita aplikasi, bisa kita rasakan. Jikalau kawan satu rumah kita, kawan satu tempat tidur kita itu tidak soleh, senantiasa membantah kita setiap hari, maka hidup itu tidak akan gelisah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu awlul abrar, anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, punya anak itu bahagia kalau anak itu soleh. Tapi kalau anak itu salah, mereka cicipi narkoba, mereka berzina dan sebagainya, hidup kita orang tua pun menjadi susah. Susah hati, susah muka, susah semuanya. Karena anak, kata orang, gambar dari orang tuanya. Refleksi kita ketika anak kita jahat, padahal kita soleh, malu kita selaku orang tua, susah hati kita. Maka kata beliau Ibnu Abbas, jadikanlah anak kita tidak anak yang soleh dan solehah. Ketika itu beliau didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berdoa untuk Ibnu Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkanlah anakku ini agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah pepahaman tafsir ta'wil tentang Al-Qur'an, kata Rasulullah. Maka doa ini senantiasa harus kita senantiasa doakan untuk anak-anak kita. Jangan berhenti Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Terus kita doa anak kita supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tentang anak. Selanjutnya beliau mengatakan, kalau kita ingin bahagia setelah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kemudian punya istri yang soleh atau solehah, kemudian anak-anak kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh pula. Kemudian kata beliau, dengan harta juga kita akan bahagia. Dengan harta kita juga akan bahagia. Tapi harta bagaimana? Harta malun halalan thayyiban. Harta yang bisa buat kita bahagia itu harta yang halal lagi baik. Kalau harta itu halal lagi baik, insya Allah kita akan menikmatinya, akan nikmat terasa, akan bahagia kita rasakan. Tapi seandainya harta itu tidak halal, hasil korupsi, hasil mencuri, hidup kita akan susah. Curiga kepada manusia, takut senantiasa. Kenapa? Harta tidak halal dan tidak baik. Maka kaum muslimin rahimahullah, berhati-hatilah tentang harta, karena kelak di hari kiamat Allah menanya kita tentang harta itu dua, kata Rasulullah. Dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan? Sulit kaum muslimin rahimahullah. Maka jangan bahagia dulu ketika kita punya banyak harta. Jangan bahagia dulu, karena tanyanya banyak dan sulit sekali untuk dijawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan selanjutnya, jika kita ingin bahagia hari ini, kata beliau, mempunyai teman, mempunyai sahabat, mempunyai tetangga-tetangga yang baik-baik, yang soleh-soleh, insya Allah kita juga akan bahagia. Seandainya tetangga kita tidak orang-orang soleh, anak kita sakit, orang rumah kita sakit, adik kita sakit, mereka tidak peduli, bahkan mereka
musik-musiknya. Kenapa tidak soleh mereka? Tapi kalau mereka itu soleh, tetangga kita rumah itu soleh, insya Allah mereka akan perhatian kepada kita ketika kita sakit dan sebagainya. Maka kebahagiaan juga tercermin dari lingkungan kita, kaum muslimin rahimahullah. Maka tugas kita bersamalah untuk menjaga kita menjadi orang-orang soleh di sana. Terakhir, bahwa jika kita ingin bahagia, beliau mengatakan faqihu fid din, maka kita harus paham dengan agama ini. Jika kita beragama dengan baik, dengan benar, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Allah mengatakan sesungguhnya orang beriman itu, orang yang beramal soleh itu, kata Allah, mereka itu sebaik-baik, mereka itu sebaik-baik hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka kata Allah, jika ini kita lakukan, maka kita menjadi hamba Allah yang terhormat, baik itu hari ini maupun kelak di hari kiamat. Fa'tabiru ya rabbusar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Fa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin fi Gaza ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.